Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini kita akan sharing berkaitan dengan bagaimana cara mengoptimasi akun LinkedIn, terutama untuk teman-teman fresh graduate. Dan terlebih di sini fresh graduate-nya terutama untuk S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran atau S1 Pendidikan Manajemen Perkantoran maupun bidang studi yang relevan lainnya. Oke, ini adalah tampilan LinkedIn dan kita asumsikan di sini teman-teman semua sudah membuat akun LinkedIn. Apabila ada yang belum membuat, silahkan bisa dibuat. Itu sangat mudah sekali ya. Silahkan teman-teman mengunjungi alamat website www.linkedin.com. Nanti di sana ada permintaan untuk sign up. Teman-teman bisa menggunakan email utamanya. Ingat ya, harus menggunakan email utama pribadi. Kemudian nanti bisa mengikuti langkah-langkah yang akan dijelaskan di dalam video ini. Oke, pertama kita lihat di profil kita ya. Pertama, teman-teman harus memperhatikan bagaimana pengaturan foto profil. Oke, pastikan di foto profil ini teman-teman menggunakan foto yang tampak profesional dan setidaknya menampilkan wajah secara jelas ya. Kemudian untuk header fotonya, silahkan teman-teman juga bisa memilih, mungkin teman-teman bisa menggunakan quotes atau mungkin menggunakan foto yang sesuai dengan bidang teman-teman ya. Dan di sini sebagai case, di akun saya itu menggunakan akun yang dari perusahaan gitu, karena memang konteksnya sudah bekerja. Kemudian untuk nama, silakan teman-teman wajib menggunakan nama lengkap, dan karena nama saya cuma satu kata ya, jadinya kalau di LinkedIn itu setidaknya harus menggunakan 2 kata, maka di sini saya menggunakan pengulangan dari nama saya. Dan pastikan untuk namanya ini jangan huruf besar semua. Jadi huruf besarnya kalau teman-teman familiar di Microsoft Word itu adalah capital H word ya, artinya hanya huruf depan saja yang menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian kita nanti akan menjelaskan satu persatu ya, mulai dari atas sampai bawah, dan tadi yang bagian paling atas sendiri yaitu foto profil, foto header, serta nama, di sini sudah saya jelaskan. Kemudian kalau teman-teman mengunjungi profilnya, pasti teman-teman melihat di sini ada bagian edit. Nah, silahkan itu bisa diklik, kita bisa lihat di sini. Nah, tadi nama itu sudah ya. Kemudian di sini teman-teman juga bisa nih memilih pronounce-nya. Misal silakan ya, nanti bisa disesuaikan saja dengan konteks yang dipunya oleh teman-teman. Kemudian di sini ada headline. Nah, headline-nya ini itu sebenarnya bisa menggunakan posisi pekerjaan saat ini atau mungkin pengalaman terdahulu ataupun bidang studinya saat ini. Nah, kenapa kok di saya ini adalah Academy Research and Development Specialist di Binar Academy? Karena waktu itu ketika saya menuliskan job title saya itu sekaligus ini saya jadikan headline. Kemudian di sini ada current position-nya. Silakan teman-teman bisa isi pengalaman-pengalaman pekerjaan, mulai dari mungkin magang dulu di SMK, pernah magang. Nah, itu silakan bisa ditulis. Bahkan pekerjaan-pekerjaan freelance yang pernah digunakan itu juga silakan bisa ditulis, karena ini akan penting sekali sebagai ini ya, nanti untuk point of view-nya recruiter itu mereka akan melihat kira-kira experience kita day by day itu apa saja, seperti itu. Kemudian untuk industrinya ini karena sudah bekerja ya, nanti kalau teman-teman mungkin pernah magang atau apa, silahkan bisa dipilih industrinya apa. Nah, kemudian di sini pendidikannya. Nah, kalau kita klik di sini Show Education in My Intro, nanti tadi teman-teman kalau lihat di profil saya, itu kan di sebelah sininya ada logo perusahaan yang tempat saya bekerja. Nah, kalau pendidikan ini juga dijadikan intro, nanti juga akan ada logo universitas tempat kita belajar. Seperti itu. Kemudian untuk lokasinya, silahkan teman-teman bisa isi. Nah, ini juga penting ya, karena nanti dari point of view recruiter itu juga barangkali mereka ingin tahu kira-kira kita itu sedang ada di mana sih kalau memang nanti kerjanya harus
ke kantor. Nah, nanti bisa mereka juga ngukurnya itu dari situ. Kemudian untuk kontak info, nah ini seperti profile URL. Nah, teman-teman juga bisa edit ya. Di edit kontak info ini kita juga bisa mengedit seperti, nah di sini kan nama profil saya sudah bisa dikatakan cukup rapi ya, www.linkedin.com/in/nama saya gitu. Nah, kalau biasanya belum diatur itu masih agak random gitu namanya. Nah, cara editnya kita bisa diedit kontak info ini sekaligus nanti memberikan informasi nomor handphone kita kalau memang kita berkenan dan memberikan informasi email. Nah, sorry, di sini saya tidak bisa menunjukkan karena di sini ada informasi nomor HP saya yang menurut saya itu privasi ya. Jadi silahkan nanti teman-teman bisa klik saja untuk kemudian nanti diedit gitu. Oke, kalau sudah kita bisa save. Nah, selanjutnya kita ke bagian sini ya, ada about. Nah, di about sini silakan teman-teman bisa tulis, nanti bisa diedit saja. Di sini itu digambarkan siapa sih diri teman-teman, interestnya itu di bidang apa. Nah, itu buat sesingkat-singkatnya. Dan mungkin kalau teman-teman bingung apa yang harus saya tulis di sini, nah, teman-teman bisa menggunakan ini ya, teknologi yang sekarang lagi viral, yaitu Chat GPT. Nah, mungkin bisa minta tolong di situ juga boleh. Dan boleh kita menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, atau mungkin bahasa lain yang teman-teman memang ahli di situ, silahkan nanti bisa dijelaskan. Kemudian kita ke experience. Nah, di experience ini silahkan teman-teman kalau mau nambah ya bisa diklik saja di sini. Intinya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Jadi pengalaman mulai dari magang, kemudian sampai pengalaman apapun, everything gitu, bahkan freelance, bahkan mungkin teman-teman pernah jualan atau apa, nah itu silahkan bisa ditulis saja. Sebagai contoh di sini, saya ya dulu pernah magang nih, ini waktu SMK banget, itu saya tampilkan. Kemudian di sini ada pernah freelance, freelance saya itu ngapain aja sih, dulu pernah ini ya, nulis-nulis di koran, nulis-nulis di website berita, nah itu silakan bisa ditulis saja meskipun konteksnya bisa dikatakan ya kita itu freelance gitu. Setidaknya di situ kita menggambarkan kalau kita itu memiliki kemampuan di bidang tulis-menulis. Oke, ini untuk experience, jadi pengalaman kerja, terlepas itu pekerjaan tetap, freelance, atau apapun, termasuk magang. Nah, itu silakan bisa ditulis. Dan pastikan pengalaman yang kita tulis di sini itu real. Kemudian, teman-teman bisa bedakan ya, contohnya di sini deh, antara pengalaman saya sebagai practitioner atau dosen tamu ya, itu di sini ada detailnya. Nah, itu teman-teman juga nanti bisa menambahkan, dijelaskan pengalaman itu ngapain. Menurut HR itu akan lebih memudahkan gitu. Mereka membaca kira-kira selama untuk pengalaman ini tuh kita ngapain aja. Termasuk di sini ada technical editor. Waktu itu skillnya itu apa aja. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan. Nanti bisa di sini saja. Misal waktu itu skill yang akhirnya meningkat, terus juga banyak digunakan waktu jadi technical editor adalah Microsoft Office. Nah, oke, lanjut ke part selanjutnya itu ada education. Nah, di education sini silakan teman-teman bisa tulis, dan kalau memang SMA-nya mau ditulis itu juga nggak apa-apa ya. Apalagi yang dari SMK itu silakan bisa ditulis. Kemudian kalau mau dituliskan IPK-nya, nah contohnya ini. Kemudian ada activities waktu itu ketika kuliah itu aktivitasnya apa aja, mungkin ikut organisasinya apa aja. Nah, silakan juga bisa ditulis termasuk di sini skill-nya. Nah, sebenarnya penulisan skill ini itu juga seperti ini. Ketika kita menambahkan skill, nanti teman-teman silakan bisa menambahkan. Jadi itu juga penting sekali ya. Karena ketika nanti kita melamar itu akan ketahuan kira-kira si pelamar ini itu dia punya skillnya apa aja. Nah, itu penting sekali. Sehingga kita harus menulis. Contohnya di sini ada Microsoft Office, kemudian writing, creative writing, dan seterusnya. Mungkin teman-teman ini ya punya keahlian di bidang Canva, desain. Nah, silakan hal seperti itu bisa ditulis. Nah, kemudian untuk
interest, company, serta grup ini juga sebenarnya lebih ke untuk nambah knowledge kita ya. Silakan teman-teman coba dicari-cari akunnya. Biasanya di sini ada kita nanti kalau ke home ya itu ada beberapa halaman yang disarankan. Nah, selama itu relate dengan minat kita, nah itu silakan teman-teman bisa ikuti. Karena nanti biasanya update-update-nya itu akan sangat bermanfaat. Termasuk di sini ada groups, kemudian companies, dan influencer di LinkedIn gitu yang kita itu pengen banyak belajar kepada mereka. Oke, sebenarnya untuk profil bisa sampai situ aja ya. Kemudian optimasi lainnya, kita juga nggak boleh diam begitu saja. Kalau misal udah update bagus profilnya, nah kita nggak boleh diam begitu saja. Seperti yang tadi saya sampaikan, nah kita harus ini ya berinteraksi gitu, biar akun kita juga nggak mati. Nah cara berinteraksinya gimana? Tadi pertama kita bisa mungkin menambahkan influencer-influencer yang bidang pembahasannya atau postingannya itu kita sukai gitu ya. Nah, itu bisa mungkin mereka kita follow. Kemudian akun-akun company juga atau NGO-NGO yang bidangnya itu relate dengan kita. Kemudian di sini saya juga yang paling ini ya menurut saya penting kita itu mengikuti hashtag. Nah, di sini kan ada groups. Nah, teman-teman nanti bisa klik tuh kira-kira pengen nambah grupsnya itu apa, pengen satu grup sama siapa aja. Nah, kayak di Facebook ya. Nanti bisa cari di sini. Kemudian event. Nah, biasanya ada event live juga di LinkedIn. Nah, teman-teman bisa ikut. Kemudian hashtag-hashtagnya. Yang nanti tuh akhirnya semuanya akan muncul di timeline kita dan ini akan sebenarnya membentuk interest kita juga ya. Ini akan membentuk knowledge juga kita karena akhirnya itulah yang kesehariannya akan kita baca. Nah, nah ini karena saya ikut grup, di sini ada pembahasan terkait are you ready to take your classroom into the ini ya 21st century. Nah, nanti kita bisa baca-baca. Kemudian, nah karena ini juga teman-teman saya mungkin karena mereka keinginan atau ini ya bidang yang mereka minati itu, misal di sini ada HR berarti ya kita juga sekalian belajar ini. Terus nanti kita bisa terus ngebaca-baca di sini. Terus juga mungkin kita bisa komen-komen gitu ya untuk membangun engagement kita di LinkedIn agar akun kita itu misalnya nggak mati gitu. Kemudian setidaknya kita juga harus memberikan tanggapan terhadap postingan-postingan yang ada di timeline kita. Misalnya di sini menyukai. Nah, nanti itu akan sebagai penanda juga kalau akun kita itu nggak mati seperti itu. Terus juga kalau bagi saya pribadi itu tujuan like selain memang interest gitu ya. Nah, itu juga untuk arsip. Nah, di sini contohnya ada activities, nanti kita bisa lihat. Nah, apa yang kita like ini juga akan muncul di profil kita, sehingga ini tuh akan muncul juga ya di profil kita, dan kita bisa membaca lagi gitu, insight-insight yang kita sukai. Oke, seperti itu teman-teman untuk optimasi LinkedIn. Intinya kita juga harus ini ya, banyak belajar, kemudian mungkin teman-teman ikut sertifikasi dan lainnya. Nah, kalau kita ini mungkin saya yang nggak perlu dicontoh ya, jadi saya tuh masih rada-rada malas untuk mengunggah beberapa sertifikat saya. Nah, di sini teman-teman juga bisa mengunggah sertifikatnya, itu nanti bisa di bagian skill juga ya, nanti bisa ditambahkan, kemudian di experience-nya ini mungkin pernah proyekan sama dosen atau sama teman-temannya gitu. Nah, itu juga bisa kita masukkan di sini dan kita sekaligus mengunggah portofolionya. Nah, itu juga bisa. Itu juga sangat bagus sekali. Kemudian kalau setidaknya pun kita sudah hidup seperti ini, nah kita bisa nih mulai pede untuk melamar gitu ya, melamar entah itu kesempatan kerja atau internship atau magang gitu. Seperti itu teman-teman, dan silakan kalau mungkin masih ada yang mau dibingungkan dan pengen didiskus, silakan teman-teman
bisa tulis di kolom komentar. Baik, demikian ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.